Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Sufyan Setiawan, seorang guru di SMA Negeri 1 Klupuh. Pada saat ini saya bersama salah satu rekan saya, Ibu Rina Widiawati, mengikuti diklat guru penggerak angkatan keempat. Dan alhamdulillah kami sudah menyelesaikan pendidikan atau diklat pada modul 1.1. Sehingga kemudian kami berdua berkoordinasi dengan pimpinan dan kemudian dengan rekan sejawat, kami ingin menularkan hal-hal positif yang kami dapat selama mengikuti diklat guru penggerak angkatan keempat ini, terutama pada modul 1.1. Alhamdulillah dengan sambutan yang cukup baik dari pimpinan dan rekan sejawat, sekolah mengadakan in-house training atau IHT yang salah satu muatannya adalah kami menyampaikan, kita berdiskusi, kita menyampaikan hal yang berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan juga tentang hal yang terkait dengan budaya positif. Semoga apa yang kami lakukan bisa bermanfaat dan berdaya guna bagi pendidikan di SMA Negeri 1 Klupuh khususnya, dan lebih besar lagi untuk pendidikan di negara Indonesia. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita semua di pagi yang cerah ini sehingga bisa berkumpul dan insya Allah nanti kita tholabul ilmi bersama-sama. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas kerawuhannya di pagi-pagi ini yang seharusnya mengajar tapi mau meluangkan waktunya untuk belajar bersama dengan kami, saya dengan Pak Ahmad Taufik, karena nanti kami di sini sebenarnya adalah merupakan pemenuhan atas tugas, tetapi insya Allah nanti juga manfaatnya untuk kita bersama, meskipun nanti saya dengan Pak Taufik itu berusaha mentransfer apa yang sudah kami pelajari yang sudah kurang lebih 3 bulan Pak insya Allah nanti semoga apa yang akan kita sampaikan itu nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Di modul guru penggerak sebenarnya ada 4 modul yang harus kita sampaikan, yaitu yang pertama filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian yang kedua adalah peran dan nilai guru penggerak, yang ketiga adalah visi guru penggerak, dan yang selanjutnya yang terakhir adalah budaya positif. Jadi kita tidak berorientasi hanya pada pemenuhan tugas Ibu Rina Pak Taufik, bukan, tapi apa yang didapat oleh Pak Ahmad Taufik, Bu Rina selama ini, monggo nanti kita bisa sinau bareng-bareng. Lan ugi mangke mbok pilih di kesempatan yang akan datang menawi wonten daftaran guru penggerak, daftar sedaya mawon. Daftar sedaya sebab sakmenika kepala sekolah menika kedah duwe sertifikat guru penggerak sakmenika. Baik itu P3K maupun ASN, menika mangke permen yang terbaru itu kepala sekolah bisa 16 tahun dan harus punya sertifikat guru penggerak. Untuk itu Ibu semuanya, karena paradigma pendidikan saat menikah sudah berubah, ya monggo kita tidak intinya untuk sama-sama belajar, apa yang menjadi isi dari guru penggerak mangke sareng-sareng menawi pas kalian kawontenan ing SMA Negeri Tunggal Klupuh, monggo mangke kita sami-sami terapaken. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan dan motivasinya. Semoga sekolah kita semakin baik ke depannya dengan belajar bersama dan terus belajar demi kebaikan sekolah kita. Bapak Ibu yang terhormat, langsung saja kita akan sampai pada pengimbasan untuk materi yang pertama, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Taufik. Waktu dan tempat dipersilahkan, monggo Pak Taufik. Cek. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Kepala Sekolah ingkang tansah dahat kinurmatan, Bapak Ibu Dwijo SMA Negeri Setunggal Plupuh ugi tansah hormat. Saderengipun kawula matur, monggo tansah munjukaken raos syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dene wonten ing enjang punika kita sami saged dipun kempalaken wonten ing panggenan punika saperlu sami-sami kalau wau Ibu Rina sampun ngaturaken sama-sama belajar. Untuk awal yang jelas sampai sini dulu untuk persyaratan hari Kamis. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf sebagaimana yang disampaikan Ibu Rina tadi bahwa kami berdua ini mengemban amanah untuk menyampaikan apa yang sudah kami terima dalam proses diklat guru penggerak selama 3 bulan kepada seluruh ekosistem pendidikan di sekolah. Meskipun mungkin sekolah kita belum menjadi sekolah penggerak dan baru menuju, insya Allah akan menuju menjadi sekolah penggerak. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pertama ini saya ingin menyampaikan atau saya diberi amanah untuk menyampaikan berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya yakin Bapak Ibu semuanya pernah mendengar, pernah membaca, pernah belajar tentang Ki Hajar Dewantara dan pemikirannya. Nah, mari nanti kita akan coba untuk merefleksi lebih dalam, mengeksplorasi lebih dalam apa saja yang menjadi inti dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini. Baik, nah ini kira-kira komitmen belajar kita. Jadi nanti monggo kita nanti membuka diri dalam perbedaan pendapat, bila bertanya dan seterusnya. Kemudian harapannya nanti semuanya berpartisipasi aktif. Lalu insya Allah nanti kami akan menggunakan beberapa alat bantu. Ada Mentimeter, ada Padlet yang nanti bisa digunakan juga ketika kita melakukan proses pembelajaran di kelas untuk melakukan interaksi dengan peserta didik menggunakan gawai atau gadget yang kita miliki. Kemudian ya seperti biasa ya tenang saja. Mungkin kalau masih ada perasaan yang anyel kepada saya, kepada Bu Rina, kepada Bapak Kepala Sekolah yang di depan, sementara dihilangkan dulu, mohon nanti kalau sudah keluar anjelnya dimasukkan lagi boleh. Tapi di dalam ruangan ini mari kita tenangkan dulu pikiran, kita arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Jadi ini bentuk dari rasa syukur kita pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas kebaikan. Kemudian Bapak Ibu, nah ini saya lewati saja. Nah ini alur. Nah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai silakan Bapak Ibu, saya harap untuk membuka gawainya masing-masing ya, karena saya lihat tadi masih berinteraksi dengan gawai masing-masing di grup pendidik Ampuh. Nah di situ nanti ada voting. Ini pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua itu monggo Bapak Ibu jawab. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, apakah satu kata atau frase atau kalimat yang dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan? Monggo Bapak Ibu bisa dibuka dulu di keluarga pendidik. Ya, di keluarga pendidik. Nanti kita lihat jawaban Bapak Ibu langsung di sini. Ya. Sini nggih. Mari, sudah ada yang menjawab Bapak Ibu? Masih musar? Belum masuk? Diklik menurut Bapak Ibu. Nah, jawab satu saja. Oke, satu. Kira-kira
menurut Bapak Ibu ada satu kata, frase, kalimat yang bisa mencerminkan pemikiran KHD dalam pendidikan yang panjenengan ketahui? Bapak Ibu, panjenengan kami minta saya mohon untuk menulis supaya juga olahraga tangan. Menawi yang sudah boleh ditempel di belakang Bapak. Bisa berdiri kemudian ditempel ya. Ya, ditempel. Monggo Pak Huda yang sudah ditempel. Yang sudah ditempel sama-sama Pak Sigit berdiri ditempel. Belakang jenengan ada plano. Tempel aja di situ. Ya. Oh, belum. Oh ya suwe ya ternyata. Tak kira cepat. Nggih, 30 menit iki cepet suwe. Cepat burina. Ampun serius. Dados kira-kira wah, Bu Bella sudah. Bu Bella nanti kita bacanya ya nanti waktunya. Bu Bella sudah boleh berdiri untuk menempel. Yang sudah bisa ditempel. Ini tidak ada hubungannya dengan SKP Bapak Ibu. IHT selanjutnya kan SKP, itu tidak ada hubungannya, tenang saja. Jadi apapun jawaban panjenengan tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Bapak Ibu semuanya, saya mohon izin berdiri. Nah, ini adalah dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks pendidikan. Jadi beliau menyampaikan pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, jujur sebagai seorang pendidik, saya baru mengetahui filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang ini itu ketika saya mengikuti diklat guru penggerak. Jadi selama ini saya hanya mengetahui Ki Hajar Dewantara itu bapak pendidikan identik dengan Ing Ngarsa Sungtulodo dan seterusnya tadi. Tapi ternyata kalau kita oncei, kalau kita kupas, beliau punya satu dasar pendidikan yang luar biasa. Jadi tujuan pendidikan menurut beliau itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat. Ya, yang ada pada anak-anak ini bisa anak-anak kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita nanti mengetahui filosofi pendidikan itu jangan hanya diterapkan di sekolah, tapi di rumah juga. Karena biasanya sabar kepada anak sendiri itu lebih sulit dibanding sabar kepada anaknya orang lain. Ya, curhat ini saya ya. Jadi kalau kita dengan anaknya lang itu pakai filosofi pendidikan nek kanggo anak dhewe ora geret, siram dan saya jangan sampai. Jadi menuntun tadi sudah panjenengan deskripsikan dengan luar biasa, mengarahkan timi-timi apa tadi saya lupa tadi, terus membimbing alon-alon ya. Jadi memang ada proses di sana dalam konteks itu. Dan yang paling penting underline-nya adalah setiap anak itu punya kodratnya masing-masing. Jadi kalau menurut KHD, anak itu bukan tabula rasa, kertas kosong yang kita tuh berhak menulis tidak. Makanya kalau dalam konteks Merdeka Belajarnya yang sebetulnya Merdeka Belajar itu juga konsepnya Ki Hajar Dewantara. Itu bagaimana agar anak itu bisa tumbuh kekuatan yang ada dalam dirinya, minat dan bakatnya itu bisa tumbuh. Makanya kalau dalam sekolah penggerak itu kurikulumnya mungkin tidak sebagaimana yang kita jalankan. Mungkin nanti Bapak suatu saat akan menyampaikan kepada kita. Nah ini, jadi ini tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian titik akhirnya adalah anak itu nanti mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, kan luar biasa ini. Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, jadi ini goal final goalnya pendidikan yang dilakukan. Kemudian kita lanjutkan. Nah ini salah satunya. Tadi sudah disebutkan Bapak Ibu kan luar biasa kan. Dasar pendidikan menuntun itu ya ini tadi. Jadi saya lanjut saja. Nah, salah satu dasar pemikiran Ki Hajar dalam konteks kodrat anak itu adalah bermain. Makanya ketika kita itu melakukan sebuah pembelajaran itu kita bisa mengkolaborasikan dengan beberapa bentuk permainan, punya potensi masing-masing. Maka tugasnya kita sebagai seorang pendidik itu adalah menuntun, memfasilitasi, membantu, mengarahkan dengan timi-timi, ngajari alon-alon tadi untuk menebalkan garis samar-samar itu supaya menjadi sebuah garis yang tebal ya, sehingga dia akan muncul potensi baiknya itu. Nah, pertanyaannya itu tadi, Bu Wulandari, ini
guru baru ya. Bermain sambil belajar lebih mengena ke anak dan guru, harus lebih kreatif dalam melakukan belajar yang bermakna. Nah, monggo Bu Wulandari, kira-kira pengalamannya apa saja? Kenapa menuliskan ini? Monggo bisa disampaikan. Ini pengalaman ketika pembelajaran PKN ya Pak khususnya. Karena menurut saya beberapa mencoba itu hanya mengajarkan materi saja tanpa ada permainan, tanpa ada guyonan seperti itu. Anak itu paham dek, boten. Terus kemudian akhirnya bagaimana guru itu bisa menciptakan, mengkreasikan pembelajaran itu sambil bermain. Contoh kecil lah, kita bermain game, tepok ganda genap, tunggal genap, Bagi saya, maka saya persilahkan kepada Bu Rina untuk mengawali, mungkin bisa diberikan sedikit refreshing dulu Bu, sambil saya mempersiapkan materi. Monggo Bu Rina. Bagaimana rasanya Bapak Ibu? Jadi menyenangkankah? Materi yang kami terima 3 bulan harus disampaikan dalam waktu 30 menit ya Pak? 30 menit kali 2. Jadi apa yang kita pelajari selama 3 bulan, maaf ya Pak. Baiklah, itu tadi hanya intro aja Pak Ahmad Taufik, silahkan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Enggak usah lama-lama Pak. Jadi begini Bapak Ibu. Sedikit yang saya pahami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara juga, bahwasanya begini, kita itu sebagai guru itu ibaratnya petani Bapak Ibu. Bisa tidak kita memastikan, misalkan kita petani nih, tanam padi yang kita tanam itu bakalan tumbuh mentes gitu, menuntun, memaksimalkan proses sehingga anak-anak itu nanti bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan di kehidupan mereka. Jadi kita nggak bisa memastikan. Yang bisa kita lakukan adalah misalnya ini ada murid kita ya Bapak Ibu. Kadang kita yo angel, kita yo ini. Kita nggak bisa maksa. Pokoknya kowe kudu ngene dah, itu nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah menuntunnya, memaksimalkan potensinya. Memberi stimulus. Jawaban yang sudah sangat tepat sekali, memberi stimulus. Nanti stimulusnya dalam bentuk apa? Nah Bapak Ibu, selama ini kita ada paradigma yang selama ini sering kita lakukan di sekolah yang tanpa kita sadar. Kita itu sedang berada dalam tahap ilusi. Ilusi yang pertama, bahwa guru itu mengontrol murid. Menurut panjenengan benar tidak itu Bapak Ibu? Kemudian yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Misalnya begini. Jadi Bapak Ibu saya lanjutkan tidak apa-apa. Mengapa kok kita itu nantinya diharapkan masing-masing nanti mempunyai keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa kok harus menggunakan keyakinan bukan peraturan? Coba Mbak Endang punya pemikiran, pemahaman. Kenapa kok harus keyakinan bukan peraturan, Mbak? Bedanya apa? Kalau menurut saya ya Bu, yakin itu kan ketika sudah ada di hati kita. Jadi melakukannya itu lebih ikhlas. Tapi kalau peraturan, terkadang kita melakukan peraturan itu karena terpaksa. Oh iya, keyakinan ya Pak. Ya poin pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu sebenarnya nilai kebaikan apa yang pengen kita tanamkan ke anak itu. Misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kira-kira apa? Apa Bu Ani? Dilarang mengganggu orang lain? Bukan, maksudnya kebajikan apa? Kebaikan apa itu? Apa yang diharapkan dari anak? Saling menghormati. Oke, the next, hadir di sekolah tepat waktu. Disiplin, the next, dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi, dilarang menggunakan narkoba. Apa? Agama. Kesehatan, ada yang bilang kesehatan, oke, the next, berganti menunggu giliran. Menghargai, gunakan masker. Gunakan, boleh. Ya, jangan berlari di kelas atau koridor. Sopan. Coba next Pak Taufik, kita lihat sebenarnya kebaikan apa. Mungkin bisa persis, bisa tidak sama ya. Jadi itu selalu membalikan buku itu, yang nilai yang kita tuju itu dia bertanggung jawab, kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain dan seterusnya. Menghormati orang lain, komitmen, keselamatan dan seterusnya. Ternyata
Seperti itu Pak Taufik. Next. Nah, begini Bapak Ibu. Kemarin yang memang fenomena dihukum oleh penghargaan. Jadi begini Bapak Ibu. Fenomena dihukum oleh penghargaan ini yang kemarin saya alami. Dan memang saya membenarkan dengan teori ini. Kemarin Bapak Ibu, saya sempat merekam suatu adegan yang tanpa sengaja saya lewat dan saya rekam ketika ada segerombolan anak yang menangis dan matanya merah semua. Saya tanya, kenapa? Ranking saya turun, saya jadi peringkat sekian, saya tidak berani pulang. Itu salah satu jawaban mereka. Kemudian saya tanya, lah kenapa kalau nggak ranking 1? Apa karena kalau nggak ranking 1 terus dia nggak bisa sukses nantinya? Nah ini loh Bapak Ibu, kenapa kok termasuk peringkat itu berusaha dihilangkan untuk ke depan di paradigma pendidikan yang baru Bapak Ibu? Karena alasan ini, ternyata ada anak-anak yang itu menjadikan beban. Dapat ranking ya dapat beban, turun ranking ya jadi beban. Dapat ranking merasa dioyak-oyak belakangnya, yang tidak dapat ranking selalu harus mengejar. Padahal sekolah dan pendidikan itu bukan kompetisi. Basket karena terlambat hadir di sekolah, Hukuman setuju ya? Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi hukuman, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat untuk pelajaran PJOK. Kita lihat jawabannya Pak Taufik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ternyata dapat kita simpulkan bahwa apa yang kita lakukan kadang perintah-perintah ya, atau keadaan yang memaksa kita untuk memberikan konsekuensi kepada murid itu bisa berakibat hukuman untuk dia. Seperti misalnya, saya tidak terlambat tapi saya harus mencatat 100 kali. Itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi kira-kira kalau terlambat apa ya Pak ya? Kira-kira kalau konsekuensinya terlambat itu apa? Gak oleh lebu, gak hukuman itu Pak. Apa lagi? Kira-kira ada yang punya solusi? Kalau anak terlambat itu yang tidak menghukum itu kira-kira apa? Wajib lapor jam 6 pagi. Oke, hari selanjutnya datang lebih pagi. Berdasarkan ini Bapak Ibu yang saya pelajari bahwa ternyata ketika anak terlambat itu kita dia terlambat itu kan berarti jam belajarnya berkurang. Maka konsekuensi yang dia dapat, dia harus belajar, ada pelajaran tambahan di setelahnya. Tadi kembali ke kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap anak itu melakukan segala sesuatu pasti dia itu ada kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi pada dirinya. Kenapa kok anak ini seperti ini? Karena dia kekurangan kebutuhan ini. Kenapa kok anak ini sering telat? Mungkin dia kekurangan kebutuhan di sini. Nah itu akan kita analisis. Next Pak. Ada 5 kebutuhan dasarnya termasuk cinta kasih, penguasaan. Oh iya. Misalnya begini, ada kasus seperti ini Bapak Ibu. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu pengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka senang dan bernyanyi. Itu kira-kira anak itu butuh apa? Kalau ini kira-kira anak TK atau SD. Kira-kira anak ini kalau bilang seperti itu dia sebenarnya apa yang dia butuhkan? Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai sandal jepit baru loh. Sandal jepit dan pakai jepit dan rambut baru loh. Itu kira-kira apa ya? Perhatian itu berarti kasih sayang ya Pak ya. Nah, kebutuhan dasar itu ada 5 ini. Kebutuhan bertahan hidup, survival, penguasaan, cinta kasih, kesenangan, kebebasan. Berarti ada kesenangan juga. Aku bosan masa belajarnya gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Berarti kira-kira anak itu butuh apa? Butuh apa? Butuh kebebasan. Kita sebagai guru itu sebenarnya kita bisa berada di posisi 5 posisi kontrol terhadap murid kita. Nah, kita mau berada di posisi yang mana, itu adalah pilihan kita. Saya sendiri mengakui, saya sering sekali berada di posisi penghukum sebagai guru misalnya. Itu saya akui. Tapi saya juga berusaha itu merubah posisi kontrol saya
dengan berjalannya waktu. Yang kedua, contohnya posisi kita sebagai menghukum itu apa? Kita sering menghadik, menunjuk-nunjuk. Kamu itu loh, Nah seperti itu sering saya lakukan. Posisi kontrol diri yang sangat diharapkan adalah kita sebagai guru, adalah kita sebagai manajer. Jadi guru itu idealnya ketika berada di sekolah kita berperan sebagai manajer. Jadi apa itu restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, bukan untuk menyalahkan dan menghukum, nggih Bapak Ibu. Yang ideal sesuai dengan filosofi pendidikannya Ki Hajar Dewantara yang mampu menuntun anak sesuai dengan kodrat, baik kodrat alam atau kodrat zaman. Seperti itu nggih Bapak Ibu guru, terima kasih partisipasinya. Mohon maaf agak merepotkan sebenarnya karena biar videonya interaktif. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.